Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah subuh yang berbahagia, seraya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita dikala kita sedang tidur. Berapa banyak saudara-saudara kita, tetangga kita yang tidur selama-lamanya lalu tidak dibangunkan. Maka hal inilah patut kita syukuri. Merupakan nikmat kebahagiaan dikala kita tidur lalu Allah membangunkan kita, lalu kita melaksanakan ibadah solat subuh, maka janji Allah rezekinya dalam sehari Allah cukupkan dalam rangka mengisi kehidupan ini. Hadirin wal hadirat jamaah subuh yang berbahagia, kami menyampaikan dalam hal ini temanya adalah tidak lain ikhlas dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal ini saya ungkapkan? Karena memang dalam rangka amaliyah ibadah kita sulit sekali untuk memperoleh keikhlasan kita. Wa ihdharin niyati, menghadirkan niat kita. Lalu dari mana awalnya? Innamal a'malu binniyat. Maka hendaklah kita segera amaliyah kita itu diawali dengan niat. Di mana tempat niat? Al-qalbu, dalam hati kita. Maka kita hendaklah senantiasa mampu mengatur tentang hati kita, agar segala macam ibadah amaliyah kita, baik amaliyah ibadah secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadah secara horizontal dalam kehidupan kita di alam dunia ini sesama manusia, senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, maka semua ada pada niat kita. Niat yang ikhlas adalah ketulusan, kemurnian. Tidak memandang suatu hal dikala kita ibadah. Tidak memandang karena sesuatu yang hendak kita inginkan. Akan tetapi disitulah la ma'buda illallah. Semata-mata kita ibadah karena Allah. La mawjuda illallah. Semata-mata karena Allah itu maha ada. Maka dalam hal inilah ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sadari an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita berdialog kepada Allah ketika kita sholat, maka dalam hati kita konsentrasi sepenuhnya bahwa kita di saat kita melaksanakan ibadah sholat, maka sudah tentu hendaklah kita perhatikan dari mulai awal wudhu kita, perhatikan dari mulai pakaian kita, perhatikan daripada semua syarat dan rukunnya ibadah amaliyah kita. Banyak manusia dalam kehidupan kita melaksanakan amaliyah,
Akan tetapi gugur untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bagaimana itu? Maka tidak lain orang yang senantiasa melaksanakan amalia baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia tanpa ilmu. Sekali kepada hamba melaksanakan amalia solat wajib lima waktu, kemudian rukun-rukun sunnahnya juga ia laksanakan. Akan tetapi jika kita tidak mengetahui tentang ilmunya, habbaan mansyura, bagaikan menghempaskan debu lalu terbawa angin, maka tidak memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita perhatikan. Maka sering-seringlah Bapak Ibu duduk-duduk dalam majelis dalam rangka kita memperoleh ilmu, dalam rangka kita mendalami tentang ilmu amalia ibadah kita. Ya, dijelaskan dalam kitab Sirajut Talibin dijelaskan, wa'lam andal ilma, ketahuilah, wal ibadata, tentang ilmu dan ibadah, jauharoni, itu ibaratkan dua permata, ya, dalam kitab Sirajut Talibin, silakan kaji. Dua permata ini dalam kehidupan kita, yang pertama adalah ibadah, ya, kemudian yang kedua adalah ilmu. Ibadah tanpa ilmu sudah saya ungkapkan tadi, habbaan mansyur. Kemudian ilmu tanpa kita manfaatkan, tanpa kita sampaikan, maka bagaimana? Ibaratkan pohon tak berbuah, tidak memiliki manfaat. Itulah yang harus kita perhatikan. Kemudian kita senantiasa bahwasanya dalam kehidupan di alam dunia ini sudah sepakat dalam rangka fakta integritas dengan Allah Subhanahu wa taala. Fakta integritas yang mana? Maka dijelaskan, raditu billahi rabba. Ya, saya ridho Allah menjadi Tuhanku. Itu adalah fakta integritas. Kalaulah kita sadar bahwasanya tidak ada lagi Tuhan melainkan hanya Allah, maka sadarlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk melaksanakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala telah melarang dari berbagai macam kemungkaran. Maka kita harus sadar. Jadi dalam kehidupan kita di alam dunia ini, sadarlah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sadarlah bahwa itu Allah menciptakan dan segenap isinya dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Jadi jika seandainya ada di antara manusia, saya tidak mau ibadah, saya tidak mau sholat, maka bagaimana? Silakan engkau boleh seperti itu, tapi jangan hidup dalam semua penciptaan Allah. Itulah bagi Allah tidak rugi. Ada orang yang silakan yang melaksanakan sholat, adapun orang yang tidak melaksanakan sholat, adapun orang yang kafir, Allah tidak rugi. Maka itulah sadar bahwa amalia kita senantiasa adalah untuk kita bekal nanti kehidupan di alam akhirat. Yang kedua, wabil islami dina, fakta integritas bahwasanya kami ridho Islam sebagai agamaku. Maka disitulah dalam Islam ada kewajiban. Yang pertama, kewajiban kita sholat.
kemudian kewajiban kita zakat, kewajiban kita puasa, kewajiban kita ibadah haji. Nah itulah, seandainya kita tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sadarlah bahwasanya silahkan engkau hidup pada bumi yang lain selain dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi Islam itu adalah selamat. Untuk mencapai keselamatan, maka sudah tentu dalam hal inilah ya, hendaklah kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang telah dilarangnya. Itu yang disebut dengan takwa. Kemudian yang ketiga adalah wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Maka sadarlah bahwasanya kami ridho ya bahwa Rasul itu, Rasulullah Muhammad itu sebagai utusan Allah dan patut kita taati semua aturannya. Ya. Nah itulah hadirin. Banyak sekali manusia di antara manusia ya yang menyatakan bahwa Rasul itu adalah sebagai utusan, akan tetapi ia tidak pernah melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Rasulullah dilahirkan ke alam dunia, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Utamakan akhlak. Ya. Kadang-kadang kehidupan kita itu, ibadah kita itu hanya kepada Allah, akan tetapi kadang-kadang kehidupan sesama manusia tidak diperhatikan. Mengunjing, namimah, menyakiti hati orang lain, itu adalah senantiasa harus kita jauhi. Maka Rasulullah Muhammad SAW sungguh memiliki sifat-sifat yang senantiasa menjadi contoh dalam kehidupan di alam dunia ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri ketauladanannya, maka itulah yang harus kita contoh. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kita menegakkan sholat sebagaimana kata Rasulullah, sholatlah seperti kami melaksanakan ibadah sholat. Lalu saat ini Rasul sudah tidak ada, kemana kita mencari ilmu ya agar ibadah kita ada dalam keikhlasan dan ridha Allah Subhanahu wa taala? Maka sadarlah ya, al ulama warasatul anbiya. Jadi para ulama itu adalah merupakan pewaris para nabi. Ya. Zaman dulu ya, ada yang dinamakan dengan sahabat. Sahabat itu adalah berguru langsung kepada Rasulullah, belajarnya. Kemudian ada yang dinamakan dengan tabi'in. Tabi'in itu belajarnya kepada para sahabat. Kemudian ada tabi'in. Maka ia termasuk pengikut-pengikut daripada hamba Allah yang belajar daripada para sahabat. Maka hadirin jamaah subuh yang berbahagia ya, bagaimana kita cara mengejar ikhlas dijelaskan dalam Al-Quran. Wa ma umiru illa liya'budullah. Hendaklah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulisin lahuddin, untuk mencapai ikhlas. Ikhlas itu dalam hati, jangan ada angan-angan. Saya ibadah sholat karena ada mertua saya, jangan. Saya zakat karena nanti saya ada pilihan 2024. Saya sedekah
karena saya nanti ada pilihan, ya, teman saya terima pemberiannya. Itu semata-mata bukan karena ridho Allah dan Rasulnya, akan tetapi karena pengharapan dalam kehidupan kita yang menyimpang daripada nilai-nilai agama. Hadirin wal hadirat jamaah subuh yang berbahagia. Oleh karena itulah, marilah kita bersama-sama kita mengkaji kajian ilmu. Ketika kita duduk di dalam majelis, maka itu sama dengan amalia 10.000 para nabi, ya. Dan semua dosa-dosa kita akan lebur menghilang bagi hamba Allah yang senantiasa senang dalam rangka berkumpul di dalam majelis ilmu. Maka oleh karena itulah ibadah kita agar senantiasa ada dalam ikhlas, ibadah kita senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah kita menghadiri kajian-kajian ilmu dalam rangka mengejar untuk kehidupan kita, amalia kita, agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam rangka melaksanakan amalia ibadah, baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hablum minallah, baik ibadah kepada sama manusia yang disebut dengan hablum minan nas. Perbanyaklah kajian-kajian ilmunya. Hadirin wal hadirat jamaah subuh yang berbahagia. Begitulah yang saya sampaikan, ya, bahwa senantiasa kehidupan kita mengejar keikhlasan kita dimulai daripada innamal a'malu binniyat. Demikianlah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.